Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Universitas Terbuka, terkhusus untuk tutor mata kuliah Bahasa Indonesia serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan upaya promosi kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah virus yang tergolong dalam famili coronavirus. Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2 atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui. Penularannya, masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5-6 hari dengan range antara 1 dan 14 hari, namun dapat mencapai 14 hari. Risiko penularan tertinggi diperoleh di hari-hari pertama penyakit, disebabkan oleh konsentrasi virus pada sekret yang tinggi. Orang yang terinfeksi dapat menularkan sampai dengan 48 jam sebelum onset gejala dan sampai dengan 14 hari setelah onset gejala. Periode presimptomatik karena memungkinkan virus menyebar melalui droplet atau kontak dengan benda yang terkontaminasi. Next. COVID-19 utamanya ditularkan oleh orang yang bergejala ke orang lain yang berada jarak dekat melalui droplet. Droplet merupakan partikel berisi air dengan diameter 5-10 mm. Penularan droplet terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat dalam 1 meter dengan seseorang yang memiliki gejala pernapasan, misalnya batuk atau bersin, sehingga droplet berisiko mengenai mukosa, mulut dan hidung atau konjungtiva mata. Transmisi melalui udara dapat dimungkinkan dalam keadaan khusus di mana prosedur atau perawatan suportif yang menghasilkan aerosol seperti intubasi, endotracheal, bronkoskopi, suction terbuka, pemberian pengobatan, nebulisasi, ventilasi manual sebelum intubasi, mengubah pasien ke posisi tengkurap, memutus koneksi ventilator, ventilasi tekanan positif non-invasif, tracheostomi, dan resusitasi kardiopulmoner. Gejala COVID-19 diantaranya demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman, dan pembauan atau ruam kulit. Orang lanjut usia dan orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru, diabetes dan kanker berisiko lebih besar mengalami keparahan. Definisi operasional istilah terbaru. Kasus suspek. Kasus suspek itu adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut. Orang dengan infeksi saluran pernapasan akut ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang terlaporkan adanya COVID-19. Yang kedua adalah orang dengan salah satu gejala tanda ISPA dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus yang terkonfirmasi positif. Orang dengan ISPA berat, pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Istilah pasien dalam pengawasan saat ini dikenal kembali dengan istilah kasus suspek. Kasus probable. Kasus suspek dengan ISPA berat, ARDS, atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan
laboratorium RT-PCR. Kasus konfirmasi. Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Kasus konfirmasi dibagi menjadi dua. 1. Konfirmasi dengan gejala atau simptomatik. Yang kedua adalah kasus konfirmasi tanpa gejala atau asimptomatik. Kontak erat. Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi positif COVID. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain: A. Kontak tatap muka berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Yang kedua, sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain. Yang ketiga, orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi positif tanpa menggunakan APD atau alat pelindung diri yang sesuai standar. Yang keempat, situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat. Pelaku perjalanan. Seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri, domestik maupun luar negeri pada 14 hari terakhir di suatu daerah yang memang terkonfirmasi positif. Discarded. Apabila memenuhi salah satu kriteria berikut, seseorang dengan kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu kurang lebih dari 24 jam. Seseorang dengan status kontak erat telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. Pesan yang disampaikan antara lain untuk masyarakat yang berdampak, yang untuk pencegahan dari COVID-19, diantaranya adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta bilas setidaknya 40-60 detik. Cuci dengan air dan keringkan dengan handuk bersih atau kertas sekali pakai. Jika tidak ada fasilitas cuci tangan, dapat menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol atau hand sanitizer minimal 20-30 detik. Yang kedua, menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk menggunakan tisu atau sisi dalam lengan atas. Tisu yang digunakan dibuang ke tempat sampah tertutup dan cuci dengan sabun dan air mengalir setelahnya atau menggunakan hand sanitizer. Gunakan masker kain bila harus keluar rumah, tetap jaga jarak dan lakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ganti masker kain setelah 4 jam dipakai dan cuci hingga bersih setelah dipakai, atau bisa menggunakan masker medis. Yang keempat, ketika memiliki gejala saluran napas, gunakan masker dan berobat ke Fasiankes terdekat. Melakukan kebersihan tangan rutin, terutama sebelum memegang mulut, hidung, dan mata, serta setelah memegang benda-benda yang sering disentuh seperti pegangan pintu, pagar, meja, papan ketik komputer, dan lain-lain. Pemberdayaan masyarakat. Menganalisis persepsi risiko dengan cepat berdasarkan informasi formal dan informal yang ada. Memetakan publik penerimaan pesan untuk tanggap cepat komunikasi, misalnya masyarakat yang terdampak, petugas kesehatan, pemimpin politik, lembaga donor, dan lain-lain. Mengedukasi masyarakat menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat, baik bahasa lokal maupun nasional, dan menyesuaikan dengan kaidah atau literasi bahasa Indonesia. Menggerakkan influencer, misalnya tokoh masyarakat, tokoh agama, petugas kesehatan, dan lain-lain, dan jejaring komunitas yang ada, organisasi kemasyarakatan, LSM kesehatan, kelompok perempuan, serikat pekerja, relawan kesehatan, masyarakat penggerak untuk polio, malaria, HIV yang dapat digunakan untuk pelibatan masyarakat. Sekian dan terima kasih untuk ini penjelasan atau pemaparan mengenai promosi kesehatan tentang pencegahan penularan COVID-19. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.